Hari ini Putri datang menjadi pemeriksaan sebagai tersangka pertama kali di Barreskrim Polri setelah sempat meminta izin sakit kepada penyidik. Bagaimana sebetulnya kondisi psikis Putri? Kita akan analisa bersama dengan ahli gestur dan mikroekspresi dari Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor, Monika Kumalasari. Selamat petang, Bu Monika. Halo, selamat petang Mas Ibrahim. Baik, Bu Monika berbeda dengan ketika datang ke Makobrimob, hari ini menghindari wartawan. Apa yang bisa Anda baca dari psikis Putri Chandrawati ini, Bu Monika? Oke, saya akan bahas pertama kali dalam setting konteks ketika beliau datang ke Makobrimob ya. Itu adalah ketika Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka ya. Kemudian beliau muncul ke publik ya. Nah, di sini ya saya mendapati bahwa kalimat atau kata-kata yang ingin disampaikan adalah yang sudah terskrip ya. Dan di sini beliau juga menyampaikan sesuatu ya yang tidak lazim ya, artinya perlu mendapat perhatian kita karena beliau menyampaikan saya putri ya. Padahal media maupun masyarakat juga tahu bahwa ini adalah Ibu Putri yang datang ya. Nah, itu pun juga akhirnya menjadi satu leakage yang perlu kita observasi gitu, karena yang beredar di masyarakat mengatakan kok ini tidak seperti Ibu Putri yang banyak dilihat oleh netizen gitu ya. Nah, kemudian dalam scene ini ya saya mendapati banyak mikro ekspresi takut ya atau fear. Nah, itu terlihat dari walaupun yang kita bisa amati hanya upper face-nya, tapi alis mata ya itu menunjukkan hal yang bisa menjadi pertanda emosi-emosi yang muncul dalam waktu cepat banget 0,2 detik gitu ya. Saya mendapati emosi rasa takut di situ. Oke. Dan ya ini adalah dukungan beliau kepada suaminya karena juga beliau ditemani ya, konon yang di samping pakai baju putih adalah putrinya gitu ya. Beliau mengatakan saya tulus mencintai, saya dan anak-anak tulus mencintai ya. Oke. Nah, itu kan kata-kata verbal. Bagaimana dengan non verbalnya ya? Nah, kalau diamati ya, ini video ini udah berapa kali saya analisa ya. Iya. Ketika mengatakan tulus mencintai tetapi ada gerakan kepala yang menggeleng sangat smooth, halus sekali. Oke. Jadi tidak sinkron antara verbal dengan non verbalnya. Bu Nah, Monika, Bu Monika, sebelum membahas lebih jauh soal kedatangannya di Makobrimob, karena kita ingin juga maju ke depan, soal hari ini, kalau kita bandingkan hari ini dia menghindari wartawan. Kabarnya saya dapat info bahwa ketika kuasa hukum di depan, dia lewat pintu yang berbeda, menghindari. Apa yang bisa Anda tangkap dari momen ini, Bu Monika sebetulnya? Oke, dalam konteks yang berbeda adalah di kedatangan kedua yang bisa diamati publik adalah beliau sudah mengenakan baju yang berbeda dengan warna yang lebih gelap dan juga pakai penutup kepala gitu ya. Iya. Nah, kalau datang dari pintu yang berbeda yang saya dapati memang beliau digandeng oleh seseorang gitu ya. Masuk. Nah, itu hanya data itu yang bisa Iya, saya betul. dapatkan gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa setting konteks yang pertama dengan yang kedua itu jelas berbeda karena beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Dan dalam kondisi ini karena kita tidak mendapatkan data apapun gitu ya, sehingga yang bisa kita amati memang di dalam konteks menjadi tersangka ini beda dengan kedatangan kemunculan di depan publik sebagai istri ya yang mendukung suaminya gitu. Ada psikologi Dan yang terpengaruh di sini, Bu Monika? jelas berbeda karena dari penampilan saja sudah berbeda antara pertama dengan kedua ya. Pertama juga didampingi dengan anak dan yang kedua juga penampilan outlook-nya jelas berbeda gitu. Nah, yang saya amati dari kata-kata, walaupun di kedua ini saya nggak mendapati ya, tetapi kata-kata yang disampaikan oleh Verdi Sambo menggunakan verbal style banyak kami ya. Begitu juga dengan Ibu Putri pada saat datang ke Makobrimob. Dalam hal ini ya, pasal yang dituduhkan itu sama ya Berencana, antara ibu pembunuhan dengan berencana. bapak ya, dan itu pun juga didukung oleh kalimat atau verbal style yang disampaikan oleh keduanya. Jadi memang bukan tunggal, artinya kami gitu ya. Baik. Itu Bu Monika, saya ingin flashback lagi, kita akan tampilkan apa sih kata-kata lebih lengkap yang disampaikan oleh Putri Chandrawati ketika dia berkunjung
ke Mako Brimob Kelapa II Depok. Ini dia, kita akan perlihatkan kepada pemirsa Kompas TV. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Bu Monika, apa yang Anda baca di tayangan tadi? Ya, emosi atau ekspresi yang muncul adalah ketakutan, terlihat dari mikroekspresi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada di alis terlihat. Terus kemudian juga terlihat dari nafasnya, ya, helaan nafasnya, ya. Terus juga yang apakah ini tulus atau tidak, ya. Ketika beliau mengatakan tulus secara verbal, namun ada gerakan menggeleng yang sangat yang sangat halus sekali. Jadi antara verbal mengatakan tulus mencintai dengan gelengan ini menjadi tidak sinkron. Jadi Dan tandanya ketika- apa itu Bu Monika? Oke, kalau tidak sinkron, kita bisa mempertanyakan, ya, ini tidak cukup kredibel apa yang disampaikan oleh beliau. Ya, saya tidak mengatakan beliau ini berbohong karena saya datanya cuma sedikit sekali. Tetapi ketika ada ketidaksinkronan, ya, antara verbal dengan nonverbal, kita bisa melihat bahwa informasi yang disampaikan tidak cukup kredibel untuk meyakinkan kepada publik bahwa beliau ini tulus mencintai suaminya. Nah, kalau kita lihat lagi satu hipotesis yang mungkin belum diangkat adalah ketika Pak Sambo ini memiliki power, ya, kekuatan yang luar biasa karena didukung oleh lebih dari 80 orang, ya, di sidang etik itu, ya. Tetapi apakah juga power ini ada di rumah, ya, sehingga istrinya pun bersama dengan anggota keluarga juga harus nurut pada skenario yang dibikin oleh Bapak Ferdi Sambo. Nah, bicara soal nurut skenario, kami juga akan tampilkan nih sedikit cuplikan dari CCTV di Duren 3 dan juga Saguling. Saguling kita akan lihat seperti apa. Kami akan tampilkan insertnya CCTV yang ketika kedatangan rombongan dari Magelang, ini dia. Ini ketika tiba dari Magelang, sebelum Bu Putri ganti baju, ya, Bu Monika. Ya. Nah, kita lihat ini rombongan ajudan. Bisa sambil diceritakan gambaran Anda soal tadi ketika kedatangan, apakah ada sesuatu yang disembunyikan atau biasa aja, Bu? Nah, keterbatasan dari video yang ditampilkan, kita hanya bisa melihat makro gestur, ya, dari ketika beliau berjalan masih sanggup untuk bawa tas dan lain-lain. Jalannya masih nampak normal seperti orang habis perjalanan jauh mau masuk ke dalam rumah. Oke. Kemudian ini ketika sudah ganti baju, Bu. Ya. Ini ketika sudah ganti baju setelah jam 17.23 something, ya. Kalau itu memang datanya akurat gitu, ya. Ini berbeda karena beliau sudah bersandar, tangannya memegang ke Kendaraan. ke mobil, ya, ke kendaraan, gitu. Apa tandanya Ini itu? berbeda. Artinya sebetulnya juga sudah tidak seperti kondisi yang pertama, gitu, ya. Artinya ketika datang berikutnya sudah dalam kondisi yang lemas, yang lebih tidak berdaya dibandingkan dengan sebelumnya. Kelihatan shock atau kaget tidak, Bu Monika? Tidak bisa terlihat dari wajahnya karena keterbatasan dari yang bisa kita analisa dari raut wajah. Tetapi Terakhir. kalau dari Baik, Bu Monika, terakhir dengan gestur yang dibaca di Mako, di CCTV, dan hari ini dengan gerak-gerik yang menghindar wartawan, apa yang bisa Anda simpulkan? Ya, jadi saya masih tetap sependapat dengan pasal yang disangkakan 340 Jungto 5556 bahwa beliau masuk dalam bagian skenario ini, ya. Dan ketika muncul pertama, kemudian sampai dengan hari ini sudah terlihat, ya, perbedaan dari gestur beliau baik secara makro maupun dari mikronya. Baik, terima kasih Monika Kumalasari, ahli gestur dan mikro ekspresi dari APSI4 telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang hari ini. Sehat selalu, Bu Monika.